Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen Oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi tak sur kau skip. Masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, baca sejarahmu. Quran itu baru dikanonisasi tahun 1924 di Mesir dan itulah Quran kau baca bla 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 bla. Udah aku baca lah. Itu sebelum login aku baca, karena ini login bukan sembarang login. Ini bukan persoalan makes mikes coy. Ini persoalan hidup dan mati. Jadi sebelum login harus tahu lah apa itu Islam, apa itu Al-Quran, siapa itu Nabi Muhammad, kan gitu. Itu udah masa lalu tuh baca, udah lama tuh baca cinta. Dan aku tuh membaca dari sumber yang terpercaya, buku-buku yang aku baca. Aku nggak mau katanya-katanya atau dengar-dengar aja, aku harus punya buku gitu loh. Dan tadi malam buku-buku yang lalu itu, sekarang aku masih punya buku juga yang masih banyak yang belum aku selesaikan, buku-buku yang aku baca. Nah ini yang udah aku baca juga masih ada, tapi udah aku asingkan, udah aku apakan lagi gitu, biar nggak apa kali ya kan, biar nggak sama kali maksudnya ya. Jadi kok ada sesuatu yang tidak aku mau tinggal aku catat, catatanku, ya kan? Nah itu. Jadi apa-apa yang aku sampaikan di videoku itu bisa dipertanggungjawabkan, ada sumbernya cinta, bukan katanya. Ya, harus kita bedakan katanya dengan faktanya. Kalau belum bisa kita bedakan itu, maka kita lebih baik ya silent, diam ya. Jadi seperti di videoku sebelumnya yang ku share, aku kan bukan mengajari, aku cuma share aja ya dari apa yang ku baca ya kan. Jadi Al-Quran diwahyukan bukan sekaligus, tetapi bertahap hingga 22 tahun lamanya baru itu semua lengkap ya kan gitu. Begitu ada surah, begitu ada ayat, dikumpullah para sahabat bersama Nabi, didiktekanlah ini yang ku dapat, ini wahyu yang ku terima. Ada yang mencatatkan, ada yang menghafalkan, begitu dia terus menerus sampai akhirnya lengkap begitu ya kan. Nah dibukukannya itu pada zamannya Abu Bakar. Kenapa? Karena pada saat itu para penghafal Quran, para hafiz Quran itu ada 70 orang yang tewas di peperangan ya kan. Khawatirlah Umar bin Khattab, disarankannya lah, bos banyak ini penghafal Quran kita yang meninggal, ini harus kita bukukan, ini harus kita satukan ini semua ayat-ayat Quran ini supaya jangan hilang begitulah ya kan. Oke ya, betul juga ya katanya, panggillah si Sa'id bin Sabit katanya gitu, karena beliau lah yang jurtulnya pada saat itu ya kan. Kumpul itu jadikan satu masalah. Itu tahun berapa? Tahun 632 coy, jauh kali ya kan. Tapi belum lah seperti buku sekarang ini, belum seperti kitab kita ya kan. Dicetak pertama kali itu di mana? Tahun berapa? Di Venesia, di Italia ya kan. Itu tahun 1537 oleh Alessandro Paganini. Venesia, Italia. Kau pasti belum pernah ya kau ke sana, kau pasti kau ya kan. Bilang lah, aku belum pernah. Thank you lah ya. Purnama, apa orang tuamu sunat nggak kan? Buktinya sehat kan, katanya kan. Aku nggak perlu memberitahu apa yang terjadi kepada orang tuaku. Cukup Tuhan yang menghakiminya. Aku sebagai anak mendoakan orang tuaku. Oke? Nggak ada hakku untuk menghakimi orang tuaku. Yang kedua, sunat itu biar terbuka pikiran kalian oten-oten itu ya. Bukan masalah adat atau masalah kesehatan. Itu adalah perjanjian Tuhan kepada manusia yang harus kita taati. Melalui siapakah perjanjian Tuhan itu? Melalui Nabi Ibrahim. Jangan giliran sunat nanti kalian bilang hanya adat budaya. Nah semakin berkembangnya zaman ditelisik kenapa Tuhan memerintahkan sunat itu. Ternyata perlu bagi kesehatan, baik untuk kesehatan, supaya organ reproduksi laki-laki itu sehat juga ketika berhubungan intim. Harus to the point aku ngomong sama kalian ini biar ini parah nih.
Satpam lagi ceramah nih. Bener Bang Nuro, Bang Faruk ini satpam. Tapi Bang Faruk satpam yang tidak mau mentuhankan anak manusia. Bang Faruk juga menolak ajaran yang ditinggalkan oleh penjajah. Bang Faruk juga satpam yang menolak untuk menyembah anak manusia yang pernah mati 3 hari, meskipun setelah itu katanya bangkit. Bang Faruk juga menolak konsep penebusan dosa dengan gaya tebus menebus dengan darah anak manusia. Bang Faruk juga satpam yang menolak peribadatan yang nggak jelas, Bang. Nggak jelas siapa yang nyuruh dan nggak jelas juga bagaimana melaksanakannya atau bagaimana rukunnya atau syariatnya. Bang Faruk juga menolak keimanan yang dimana dalam keimanan itu semua makanan dihalalkan, semua binatang dihalalkan kecuali kaki meja, itu pun gara-gara keras. Kalau lembut dimakan juga. Sementara Adam terusir dari surga itu karena memakan buah larangan. Dan perlu kuingatkan kepada kalian yang merendahkan profesiku. Sekecil apapun gaji yang kuterima, sesulit apapun ekonomi dalam rumah tanggaku, wallahi demi Allah, aku tak akan pernah meminta dan mengharap bantuan dari kalian yang menyembah anak manusia atau dari orang-orang yang tidak mengesahkan Allah. Dan Bang Faruk meminta kepada kalian ya, hentikan semua ini. Sebelum nantinya iman kalian hanya tinggal di lisan, sementara iman dalam hati kalian sudah berantakan. Biru bidang, Nafika Yaksa, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Making